Pada pembelajaran kali ini, kita akan membagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama terkait dengan konsep dasar perdagangan internasional, berisi tentang definisi, tujuan, dan hambatan perdagangan internasional. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang teori-teori perdagangan internasional, dan bagian ketiga kita akan membahas tentang neraca pembayaran internasional, alat pembayaran internasional, dan devisa. Sekarang kita menuju ke bagian pertama. Bagian pertama ini kita akan membahas tentang definisi, tujuan, dan hambatan perdagangan internasional. Definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan perdagangan yang melibatkan para pelaku perdagangan dari berbagai negara, antar negara, baik satu negara dengan satu negara bilateral atau multilateral, antar satu negara dengan berbagai negara dalam satu wadah atau komunitas. Berikutnya, tujuan perdagangan internasional. Ada 5 tujuan utama kegiatan perdagangan internasional. Yang pertama dan terpenting adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebuah negara. Kita tahu bahwa setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, mereka harus membeli barang dari negara lain untuk kemudian digunakan di dalam negeri. Tujuan kedua adalah untuk memperluas pasar. Jika kita memproduksi barang dalam jumlah banyak di dalam negeri, maka kita perlu melakukan ekspor. Tujuannya adalah untuk memperluas pasar. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan. Dengan melakukan ekspor atau perdagangan internasional, maka kita memiliki potensi mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar jika hanya menjual produk yang kita hasilkan di dalam negeri. Yang keempat adalah transfer teknologi. Dengan melakukan perdagangan internasional, diharapkan akan terjadi transfer teknologi. Tujuan yang kelima adalah untuk mendapatkan devisa. Kegiatan ekspor yang lebih besar diharapkan dapat membawa masuknya devisa atau mata uang asing ke dalam negeri. Berikutnya, hambatan perdagangan internasional. Ada 5 hal penting yang menjadi sumber hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan sebuah negara. Setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional, dan terkadang ini menjadi satu hambatan yang sangat mengganggu. Faktor kedua adalah kuota. Pembatasan dilakukan oleh sebuah negara, baik ekspor ataupun impor. Pembatasan ini membuat perdagangan internasional tidak dapat dijalankan secara baik. Faktor ketiga, pemberian subsidi bagi sebuah barang atau jasa oleh negara atau pemerintah. Pemberian subsidi membuat kita tidak bisa mengekspor sebuah barang atau jasa, mengingat barang yang kita ekspor akan memiliki harga lebih mahal karena di dalam negeri barang yang sama akan disubsidi oleh negara. Hambatan berikutnya adalah penetapan pajak. Terkadang pajak ekspor ataupun impor ditetapkan dengan tarif yang sangat mahal. Penetapan pajak yang mahal membuat harga-harga menjadi lebih mahal. Hambatan terakhir adalah hambatan administrasi. Perbedaan persepsi terhadap dokumen, perbedaan persepsi terhadap bahasa terkadang menjadi hambatan penting dalam perdagangan internasional. Berikutnya, kita mempelajari tentang teori-teori perdagangan internasional. Ada begitu banyak teori yang membahas tentang perdagangan internasional. Intinya, semua teori tersebut membahas tentang mengapa perdagangan internasional itu terjadi. Secara umum, kita dapat membaginya menjadi 2 kelompok teori. Pertama, teori klasik yang dipelopori oleh ekonom-ekonom klasik. Yang kedua, teori modern yang berlaku pada saat ini. Teori klasik, kita akan membahas 2 teori yang disampaikan oleh Adam Smith dan David Ricardo. Pertama, teori advantage absolute atau keuntungan absolut. Teori ini disampaikan oleh Adam Smith. Smith menganggap bahwa sebuah negara pasti memiliki keuntungan absolut, pasti memiliki keunggulan maksimal. Keunggulan maksimal inilah yang membuat sebuah negara akan fokus melakukan aktivitas produksinya dan kemudian menjualnya kepada negara lain. Sebagai contoh, Amerika dan Inggris. Amerika untuk menghasilkan gandum, Amerika membutuhkan hanya 8 orang tenaga kerja, sedangkan Inggris membutuhkan 10 tenaga kerja. Sedangkan untuk menghasilkan pakaian, Amerika membutuhkan 4 tenaga kerja, sedangkan Inggris membutuhkan hanya 2 tenaga kerja. Artinya di sini nampak bahwa Amerika lebih unggul pada produksi gandum karena membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit, sedangkan Inggris lebih unggul pada produksi pakaian karena membutuhkan tenaga kerja yang lebih sedikit, yakni 2. Di sini Amerika harus fokus dan memiliki keuntungan absolut pada gandum, sedangkan Inggris memiliki keuntungan absolut pada pakaian. Perdagangan internasional dapat terjadi ketika Inggris menghasilkan pakaian dan Amerika menghasilkan
gandum. Mereka dapat saling bertukar dan melakukan transaksi secara internasional. Teori kedua adalah teori komparatif cost dari David Ricardo. Teori ini menganggap bahwa perdagangan internasional dapat terjadi apabila sebuah negara melakukan spesifikasi. Negara yang melakukan spesialisasi akan dapat menghasilkan barang yang jauh lebih efektif dengan harga yang jauh lebih murah. Spesialisasi ini membuat negara mendapatkan efisiensi dalam kegiatan produksi. Berikutnya kita membahas tentang teori perdagangan internasional dari sisi permintaan dan penawaran. Teori ini merupakan sebuah teori modern yang berkembang hari ini. Teori ini menganggap bahwa perdagangan internasional terjadi ketika ada permintaan dan penawaran. Ketika ada orang ingin membeli sebuah barang, maka akan terjadi perdagangan. Ketika ada orang yang menawarkan barang, maka akan ada potensi untuk dibeli oleh negara lain. Permintaan dan penawaran terjadi antar negara, antar penduduk sebuah negara. Sekarang kita menuju ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga ini kita akan membahas tentang devisa, alat pembayaran internasional, dan neraca pembayaran. Apa sih alat pembayaran itu? Perdagangan dalam negeri menggunakan uang sebagai alat pembayarannya, sedangkan perdagangan internasional menggunakan mata uang yang disepakati sebagai alat pembayaran. Kita tahu bahwa mata uang setiap negara berbeda-beda, oleh karena itu dibutuhkan kesepakatan bersama. Mereka akan melakukan transaksi dengan menggunakan apa? Dalam konteks ini, dolar Amerika Serikat sering digunakan sebagai mata uang internasional, sebagai alat pembayaran internasional. Selain menggunakan US dollar, mereka juga terkadang menggunakan mata uang emas, menyepakati transaksi dengan menggunakan nilai emas tertentu sebagai alat pembayaran. Jadi alat pembayaran internasional merupakan alat pembayaran yang disepakati oleh negara, para pedagang dalam melakukan transaksi perdagangan. Kita membutuhkan alat pembayaran internasional, yakni berupa mata uang asing. Mata uang asing yang dimiliki oleh sebuah negara inilah yang disebut sebagai sebuah devisa. Secara spesifik, devisa didefinisikan sebagai cadangan mata uang asing atau emas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara, penduduk suatu negara dalam melakukan transaksi internasional. Setiap negara membutuhkan devisa untuk aktivitas pembayaran internasional. Ada 5 sumber utama devisa sebuah negara. Pertama, ekspor. Kita tahu dengan ekspor kita mendapatkan mata uang asing untuk masuk ke dalam negeri. Yang kedua, pariwisata internasional. Kedatangan turis tentunya akan membawa mata uang asing. Yang ketiga adalah pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri pasti akan memberikan dana dalam bentuk mata uang asing. Yang keempat adalah hibah atau bantuan luar negeri. Dan yang terakhir adalah tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Kita tahu bahwa TKI yang bekerja di luar negeri adalah sumber devisa yang sangat besar untuk negara. Berikutnya kita akan membahas tentang neraca pembayaran internasional. Apa sih neraca pembayaran internasional itu? Neraca pembayaran internasional merupakan sebuah catatan sistematis tentang berbagai transaksi keuangan yang terjadi secara internasional dalam satu periode waktu tertentu. Dalam konteks hal ini adalah 1 tahun. Semua transaksi yang merupakan pengeluaran atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh sebuah negara, penduduk sebuah negara kepada negara lain akan dicatat pada sisi debit. Sedangkan semua transaksi yang merupakan hak kita, penerimaan kita akan dicatat pada sisi kredit, pada transaksi komponen neraca pembayaran. Neraca pembayaran terdiri dari 3 komponen. Pertama, neraca berjalan. Yang kedua, neraca modal. Yang ketiga adalah neraca moneter. Pertama, neraca berjalan. Neraca berjalan digunakan untuk mencatat aktivitas real kegiatan ekonomi berupa perdagangan, barang ataupun jasa. Ada 3 jenis neraca berjalan. Pertama, neraca perdagangan. Neraca perdagangan digunakan untuk mencatat jumlah perdagangan, volume ekspor dan impor barang yang dilakukan antar negara. Yang kedua, neraca jasa digunakan untuk mencatat keluar masuknya sektor jasa yang dijadikan sebagai alat perdagangan antar negara. Dan yang ketiga adalah neraca sepihak. Neraca sepihak digunakan untuk mencatat aktivitas sepihak seperti pemberian bantuan, hibah dari satu negara ke negara lain. Yang berikutnya adalah neraca modal. Neraca modal digunakan untuk mencatat aktivitas
transaksi modal yang terjadi dalam sebuah negara dengan negara lain. Aktivitas transaksi modal berupa pinjaman, investasi, perdagangan surat-surat berharga, saham, obligasi, dan berbagai bentuk surat berharga yang lain. Yang terakhir adalah neraca moneter. Neraca moneter digunakan untuk mencatat aktivitas transaksi valuta asing. Berbagai kegiatan keluar masuknya valuta asing antar satu negara dengan negara lain dicatat pada transaksi neraca moneter. Dalam neraca moneter akan terlihat secara jelas berapa banyak jumlah devisa yang kita miliki. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Firana Tunggal Dwi Larsati. Ada satu lagi partnerku namanya Ludia Amanda. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang dokumen perdagangan luar negeri. Nah, kalau kalian mau tahu apa aja yang ada pada dokumen perdagangan luar negeri, simak video ini sampai habis. Terima kasih. Nah, apa aja sih yang ada pada dokumen perdagangan luar negeri? Nah, yang pertama itu ada dokumen induk. Dokumen induk itu merupakan dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksanaan Utama Perdagangan Internasional. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsinya itu sebagai alat realisasi suatu transaksi. Nah, yang termasuk dokumen induk itu diantaranya ada faktur LOC atau BRL dan polis asuransi. Dan selanjutnya ada yang namanya faktur perdagangan. Faktur perdagangan merupakan sebuah dokumen yang bisa digunakan untuk segala sesuatu yang bersifat penagihan. Misalnya, berapa biaya yang perlu Anda keluarkan, berapa biaya yang bisa Anda tarik, dan bukti untuk penyelesaian beberapa jenis masalah dalam proses ekspor dan impor ini. Invoice juga menjadi tagihan atas jasa-jasa baik yang Anda berikan ataupun Anda dapatkan. Invoice ini dalam sebuah jasa import resmi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu performa invoice, commercial invoice, dan consular invoice. Tadi yang sudah saya katakan tentang invoice dalam sebuah jasa import resmi itu dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu performa invoice, commercial invoice, dan consular invoice. Nah, kalau untuk performa invoice itu merupakan tawaran pada pembeli untuk menempatkan pesanannya dan sering diminta oleh pembeli supaya instansi yang berwenang ini memberikan izin import atau izin devisa. Nah, kalau untuk consular invoice yang dikeluarkan itu oleh instansi resmi, yakni kayak kedutaan-kedutaan, gunanya untuk memeriksa harga jual dibandingkan dengan harga pasar yang sedang berlaku saat ini. Nah, untuk commercial invoice merupakan nota perincian tentang keterangan barang-barang yang dijual dan harga dari barang tersebut. Biasanya apabila tidak disebutkan jenis invoice-nya, yang dimaksud adalah commercial invoice. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ludia Amanda. Oke, selanjutnya ada letter of credit atau LC, yaitu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi korespondensi importir tersebut yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel dan importir yang bersangkutan. Kemudian ada bill of lading atau BL, adalah konsumen angkutan laut berupa dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengaman. Dokumen asli menunjukkan hasil pemilik atas barang-barang yang disebutkan dalam BL yang bersangkutan dari maskapai pelayaran. Pihak-pihak yang tercantum dalam BL adalah yang pertama shipper, adalah beneficiary dari LC atau penjual. Lalu yang kedua ada consignee, adalah alamat yang diberitahu tentang kedatangan barang atau alamat tujuan barang. Kemudian ada notified party address to arrive notice to, yaitu orang-orang yang disebutkan dalam LC. Dan yang terakhir ada karir, pengangkutan atau perusahaan pelayaran. Kemudian polis asuransi. Dokumen asuransi ini penting karena dapat membuktikan bahwa barang-barang yang disebut di dalamnya telah diasuransikan. Jenis risiko yang ditutup juga disebutkan dalam dokumen ini, menyatakan pihak mana yang meminta asuransi dan kepada siapa klaim dibayarkan. Setiap asuransi wajib dibayarkan dengan value yang sama. Selanjutnya ada dokumen penunjang, yaitu dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur atau invoice. Yang pertama ada daftar pengepakan atau packing list. Dokumen ini dibuat oleh eksportir yang menerangkan uraian dari barang yang dipak, dibungkus, atau sebagainya. Dokumen ini diperlukan oleh pejabat bea cukai untuk kemudahan pemeriksaan. Selanjutnya ada surat keterangan asal barang. yaitu surat pernyataan
yang ditandatangani untuk membuktikan asal dari suatu barang yang digunakan untuk memperoleh fasilitas bea masuk atau sebagai alat penghitung kuota di negara tujuan dan untuk mencegah masuknya barang dari negara terlarang. Kemudian ada sertifikat pemeriksaan, merupakan keterangan tentang keadaan barang yang dibuat oleh independent surveyor, juru pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Kemudian ada sertifikat mutu pembuatan barang, yaitu biasanya dibuat oleh pabrik pembuat barang ekspor atau supplier yang menguraikan tentang mutu dari barang dagang. Selanjutnya ada surat keterangan daftar timbang. Dokumen ini dibuatkan dan dikeluarkan oleh badan yang disahkan oleh pemerintah yang tugasnya memeriksa ukuran atau berat barang secara tepat. Yang terakhir ada daftar ukuran. Dokumen yang dibuat oleh eksportir yang menerangkan tentang ukuran panjang, tebal, garis tengah, atau isi dari barang yang bersangkutan. Sertifikat mutu. Dokumen ini umumnya dibuat oleh Badan Peneliti dan Pengembangan Industri yang disahkan oleh pemerintah suatu negara untuk memeriksa mutu barang-barang ekspor. Selanjutnya ada sertifikat mutu pembuatan barang, biasanya dibuat oleh pabrik pembuat barang ekspor atau supplier yang menguraikan tentang mutu dari barang dagang. Dan yang terakhir ada sertifikat analisis, yaitu dokumen yang menerangkan bahan-bahan dari proporsi yang terdapat dalam barang-barang tertentu yang diharuskan oleh pemiliknya. Selanjutnya ada dokumen pembantu, yaitu merupakan beberapa tambahan dalam dokumen ekspor dan impor yang walaupun bukan dokumen pengapalan tetapi sering diperlukan untuk kelancaran penerimaan barang-barang yang dikapalkan di tempat importir atau eksportir. Dokumen-dokumen pembantu yang dimaksud dalam dokumen ekspor dan impor antara lain yang pertama ada freight forward receipt, yang kedua ada delivery order, dan yang ketiga ada warehouse receipt, dan yang keempat ada truce receipt. Untuk kesimpulan materi hari ini adalah, dalam perdagangan internasional diperlukan beberapa dokumen penting sebagai syarat terjadinya kesepakatan. Dokumen ekspor dan impor dalam perdagangan internasional memenuhi semua persyaratan sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Semua jenis dokumen yang ada dalam proses transaksi ekspor dan impor, baik dikeluarkan oleh pengusaha, perbankan, pelayaran, dan instansi lainnya, mempunyai fungsi dan peranannya masing-masing. Itu saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.